Dan itu makanya nanti kebijakan kita selanjutnya dosen-dosen baru, nah itu kita wajibkan sekolah keluar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bual-Bual Meja Kayu, ya. Podcastnya Fakultas Pertanian. Ya. Saya mulai dengan pantun nih, Pak Dekan ya. Negeri Riau, negeri Melayu. Sik. Asam pedasnya nomor 1. Ya. Selamat datang di Bual-Bual Meja Kayu. Diskusi santai tapi bermutu. Pas Pak Dekan ya? Alhamdulillah, mantap Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu yang tetap istimewa ya. Teman saya sejak saya jadi dosen selalu bersama beliau. Dan sekarang beliau masih menjadi dekan. Karena gak dijung-jung sedikit nih. Selamat datang Pak Dr. Besri Nasrul, SP, MSI. Ya. Dekan Fakultas Pertanian UNRI. Sejak tahun 2023 ya Pak Dekan ya? 23 sampai tahun 2025 ini ya. Alhamdulillah ini di awal-awal podcast kita ini masuk ke edisi kedua. Kita masih berkesempatan dengan dekan yang insya Allah mungkin sekitar seminggu lagi ya akan ada dekan baru ya Pak Dekan. 1 minggu 2 minggu lagi lah. 1 minggu 2 minggu lagi. Tanggal 2 Juni kayaknya Pak Dekan ya. Baik. Selamat datang Pak Dekan di podcast Bual-Bual Melayu. Nanti kita akan berbincang terkait dengan ya ingin mengenal Pak Dekan lebih jauh, kemudian ini sebagai dekan apa yang dirasakan itu ya, kemudian kita ingin melihat juga pandangan Pak Dekan yang terkait dengan pertanian di Indonesia mungkin dan mungkin di Riau pada khususnya. Baik Pak Dekan. Kepanjangan pengantar, silakan Pak Dekan perkenalkan diri dulu, silakan Pak Dekan. Oke, Bismillah, terima kasih banyak Pak Arif ya dengan tim ya yang sudah mengundang saya ke acara spesial kayaknya nih, Bual-Bual Meja Kayu podcast ya. Dan terus terang ini pengalaman the first experience saya nih, pengalaman pertama dan saya pribadi ya mungkin juga fakultas pimpinan itu memberi apresiasi yang sangat besar ya, terhadap kegiatan ini sudah bisa memulai dan mengerjakan hal yang baru ini untuk prodi penyuluhan ya, ini sangat penting jurusan sekali. Sosial ekonomi jurusan agribisnis karena nanti ada komunikasi di situ dan ini kita hidupkan lagi komunikasi, kemudian nanti ke ini Pak ya, kita lebih memperkenalkan ya, mengkomunikasikan apa yang ada di pertanian ini ya, promosikan karena fakultas pertanian bukan fakultas yang spesial, eranya puncak banyak mahasiswa yang minat ke pertanian itu awal-awal 80-an. Waktu itu nanti kita bicara itu Pak Dekan, nanti artinya memang dulu pernah menjadi booming kemudian turun, tapi sekarang kayaknya dengan perkebunan ini mungkin agak ini ya, menarik ya. Agak menarik, terutama di Indonesia bagian barat ya. Itu ternyata peminat pertanian tetap konstan ya. Tinggi ya. Baik. Dan kita berani membuka beberapa prodi ya sekarang ya. Ada prodi baru, ada prodi tanah, prodi tanaman, dan terakhir prodi ini penyuluhan pertanian. Baik Pak Dekan, nanti kita akan ke sana di bagian akhir. Saya ingin mungkin audien mau lebih tahu nih, siapa sih Pak Dekan ini kan? Lahir itu di mana Pak? Di Talu ya? Di apa? Nama kotanya? Saya lahir lahir dan besar itu di Lintau. Di Lintau. Sumatera Barat. Pangian ya. Sama-sama dengan. Tapi dulu orang tuanya pernah tinggal di Dumai ya sebelumnya? Iya, orang tua dari Dumai, yang bapak, yang ibu itu dari daerah Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi. Mereka pernah di Dumai. Jadi memang orang Riau juga aslinya Pak ya? Karena bapak lu pernah di Dumai ya? Ya mungkin itu dari Dumai. Karena dulu kan Sumatera ini kan Sumatera Tengah lah ya, Riau itu kan nggak ada bedanya sebenarnya kan? Iya sepertinya gitu. Jadi
dulu juga zaman PRRI ya, Oh, kemudian gitu ya. dagang pindah-pindah. Nah, kemudian pindah ke Lintau, sama Tahu. Kemudian kuliah di Unan. orang tua angkatnya gitu Betul kan. angkat ya, oke. Desa di situ. Lahirlah saya gitu. Oh, lahir Pak. Ya, oke. Umur nggak bisa tanya Pak ya. Jadi kuliah di berarti SD, SMP, SMA itu di Lintau. Ya, besar sekolah di Oh, tapi sempat ke Medan juga sebentar ya? Sampai SMP. Sampai SMP. SMA di Medan. Oh, SMA di Medan. Ya. Oke, luar biasa berarti. Semester tahun kedua ya pindah lagi ke Batu Sangkar karena karena di situ memang nomaden ya. Nomaden. Kemudian Jakarta juga kan. Oh, Jakarta pernah juga. Ya, Aduh, memang anak rantau lah. Anak rantau ya. Jadi jalan-jalan taruh di mana-mana gitu kan. Oke. Kemudian kuliah di Andalas. S1 saya itu di ilmu tanah. Jurusan ilmu tanah ya, prodi ilmu tanah. Prodi ilmu tanah, jurusan ilmu tanah di Fakultas Pertanian Unan. Universitas Andalas. Oke. Tahun 92. 92. Oke, berarti masih muda lah Pak Dekan ya, 92. Sekarang udah 50 Pak. Jadi kalau cerita sejarah hidup itu memang banyak yang mau diceritakan. Ya, saya pernah dengerin langsung dari Pak Dekan. Jadi dulu Pak Dekan cerita orang tua tuh nggak tahu Pak Dekan tuh kuliah di Unan. Itu tiba-tiba lulus, kemudian tiba-tiba jadi dosen di Unri, waktu masih S1 itu kan. Nah, itu coba ceritakan Pak Dekan. Saya pengen, mungkin audien juga mungkin pengen tahu ya. Lu unik juga itu kan. Zaman-zaman kami itu memang kita itu sudah dari kecil sudah mandiri. Jadi mencari kuliah sendiri. Oh, jadi daftar sendiri ya, nggak tahu orang tua ya? Orang tua nggak tahu ya? Kan. Oh ya, luar biasa. Kemudian sambil bekerja tamat, kemudian pas tamat juga orang tua ya mungkin dia tahu saya kuliah, tapi pas tamat juga datang waktu wisuda. Datang. Oh, datang alhamdulillah ya. Karena tidak fokus saja karena perhatian orang tua itu kan sibuk dengan mencari uang ya. Usaha dia. Kemudian nanti kita tamat ya mereka ya mungkin karena zaman itu seperti itu ya kita menghadapi apapun ya sendiri ya sampai sekarang ya terbiasa mandiri. Mungkin beda dengan sekarang Pak. Karena sekarang kan agak berbeda ya. Pak juga pernah mengalami juga. Kemudian sempat merantau sini kerja di WWF. Oh, di Jambi ya, WWF ya. Dulu setelah tamat ada beberapa pekerjaan di perusahaan juga pernah. Kemudian pernah juga di RLKT Kehutanan. Oh, jadi jadi pendamping lingkungan di dinas pendamping lingkungan ya. Kemudian di Pekanbaru apa di apa? Waktu itu di Jambi. Di Agam. Oh, di Agam. Oh, masih Sumatera Barat. Oke. Kemudian setelah itu ada lowongan di Jambi. Oh, Jambi. Di WWF. Nah, saat itu diterima. Diterima dan tidak sempat bekerja tapi sudah mulai ke lapangan. Kemudian saat itu juga penerimaan dosen di Unri ya, Fakultas Pertanian ya. Kayak katanya Bapak tuh naik bis itu kan, di sini nggak ada yang kenal gitu ya. Di terminal. Nah, itu biasa Pak Rip. Jadi itu tes ke sini, kemudian berapa kali tes. Naik bis tuh ya? Naik bis. Oh iya. Kemudian tidurnya waktu itu ya di terminal kan. Terminal ya. Karena duit itu kan nggak ada kan. Oh iya. Pas-pasan itu kan. Langsung ikut tesnya di sini. Tesnya waktu itu 5 kali kok Mas. Oh, 5 kali ya. Dan 2-3 kali bolak-balik ke sini. Oke. Iya. Oke. Kemudian itu S1, S2 ketika sudah jadi dosen ya? Ya, sudah jadi dosen. Tahun 2000. Tahun 2020 berapa? 4 ya? Jadi dosen tahun berapa itu Pak? Tahun 99. 99. Ya, tahun 2005 lah. 2005 ya? 2004 ya. Oke. Ya, saya nggak nanya berapa lama Pak ya, karena saya tahu. Kemudian tapi sudah jadi dosen kan waktu itu kan? Ya. Kemudian lanjut, kalau S3 saya tahu betul sama Pak Dekan ini ya. Karena kami sama masuknya ya, beasiswanya sama, daftarnya sama, tesnya sama, lulusnya pun beda 1 hari ya. Saya sama Pak Dekan ini waktu S3-nya teman seperjuangan, satu kontrakan, satu kos-kosan. Jadi kalau istilah itu luar dalam udah tahu ya. Baik Pak Dekan, menarik ini ya perjalanan hidupnya, tentunya banyak pelajaran dari situ ya, kegigihan gitu ya, kegigihan dari Lintau, kemudian tadi ke Padang, sempat di Jambi,
kemudian akhirnya jadi dosen di Undri gitu ya. Pastinya harus kita syukuri Pak ya, artinya dalam perubahan hidup itu ya, berani mengambil tantangan itu. Nah, kemudian Pak Dekan, karena saya panggil Pak Dekan, kita cerita tentang dekannya ini Pak Dekan. Iya, iya, iya. Silakan, Pak Dik. Oke, ini gimana rasanya jadi Pak Dekan? Ini sejak PAW kemarin ya, PAW tapi tetap dalam proses pemilihan juga ya. Ya. Ini kita ingin tahu nih rasanya jadi dekan ya. Ada perubahan Pak ya? Sebelumnya Kajur, tapi ini sebelumnya pernah jadi Ya, sekretaris prodi ya. iya, iya. Sekretaris. Memang Waktu ada jurusan kalau tanah itu ya. kalau tipikal saya sendiri mungkin lebih banyak dosen peneliti kayaknya ya. Oh, hasilnya peneliti Awalnya ya. Saya kenal betul ya Pak Besri ini. kenal kita Ya, sering bisa berjam-jam di depan laptop, kemudian ke lapangan itu bisa kita apa? dulu satu tim kan. Satu tim ya, betul. Dan mungkin karena setelah tamat dulu pernah jadi sekretaris prodi, kemudian Kepala badan ya, dulu ada badan juga ya. kepala badan juga. Ya, oke. Nah, setelah Di itu tingkat fakultas ya. tingkat fakultas. Nah, kemudian menjadi kepala pusat pelayanan Kokerta ya. Kokerta ya. Satu Ketika prodi, pulang S3 ya. pulang S3. Oke. Kemudian setelah itu jadi Kajur. Kajur ya. Nah, Sebentar Pak Dekan ya, nggak sampai 2 tahun itu ya. Kajur 1 tahun. Kajur setahun. Sebelumnya ketua pusat itu 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Oke. Nah, setelah itu ada pergeseran pimpinan di Undri. Nah, Oh, iya. saya diminta menjadi dekan. Dekan Waktu ya. itu aklamasi jadi dekan. Ya, alhamdulillah Pak Arif 2025, sekarang sudah 2023, 2025. Juni mungkin selesai ya melaksanakan tugas secara mudah-mudahan membawa berkah ya dan Amin. tidak membawa kemajuan untuk Fakultas Pertanian. Baik, ya. Dan tidak meninggalkan masalah. Iya, kemarin terakhir dapat Fakultas Pertanian mendapatkan penghargaan untuk IKU bidang kerjasama ya, IKU ya, berapa itu? IKU alhamdulillah IKU 6 ya, IKU dari tahun 2023-24 kita satu Undri IKU itu nomor 3. Nomor 3. Oh, untuk overall nomor 3 ya. Yang terbaik kita di bidang IKU berapa itu? Yang terbaik kemarin 2002 di bidang kerjasama. Kerjasama itu IKU, saya lupa IKU 6 ya. IKU 6 ya. Iya. Jadi Bapak Ibu ya, audien IKU itu indikator kinerja utama. Jadi sekarang di kalangan perguruan tinggi itu akan bersaing untuk meningkatkan indikator kerja utama, ada 8 ya. Di internal Unri pun ya saling bersaing juga, dan alhamdulillah pertanian tidak tertinggal ya, nomor 3 ada satu yang cukup menonjol di bidang kerjasama ya. Oke, benar apa lagi nih Pak Dekan yang ya sudah dilakukan lah, mungkin waktu singkat tapi ada lah ya yang bisa dilakukan perubahan-perubahan di Fakultas Pertanian. Ya mungkin kalau terkait kerjasama ya, Fakultas Pertanian itu memang habitatnya itu di Riau itu kita sangat dekat sekali dengan perusahaan-perusahaan di Riau, banyak perkebunan. Nah, kemudian HTI juga. Nah, itu kayaknya klop ya. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan multinasional, ya, kemudian internasional juga banyak. Nah, itu membantu kita. Nah, tinggal kita ke depan itu bagaimana memanfaatkan kondisi kita. Memfollow up yang tadi kerjasama tadi ya. Ya. Jadi kita kemarin sudah banyak merintis ya MOU, MOA sudah banyak. Tinggal nanti implementasikan kerjasamanya ya. Kemudian menunjukkan ke PKS. Nah, keterlibatan Bapak dan Ibu dosen ini sangat diharapkan dengan membawa adik-adik mahasiswa. Sehingga nanti akan terjadi kegiatan penelitian, kegiatan proyek atau apapun, melibatkan mahasiswa, sehingga nanti akan terjadi transfer pengetahuan ke mahasiswa dan ada link mahasiswa memasuki dunia kerja. Jadi kerjasama itu memang mensupport kegiatan Tridharma ya? Ya. Pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Baik Pak Dekan, tadi kita CAFES ya, International Conference of Agriculture, Food and Environmental Science ya, 2023 pertama bulan Oktober, dan alhamdulillah juga mendapatkan apresiasi. Ya, kalau kelebihan kurang namanya pertama itu
oke lah Pak ya. Dan kita sekarang udah masuk yang capres kedua ya di bulan Agustus, Insya Allah. ya. 29 Agustus 29, 30, 31. Seminarnya tanggal 30 ya Pak ya. Akhir Agustus. Oke. Kira-kira ini sebenarnya ICAFIS itu apa sih? Kenapa diadakan itu Pak Dekan? Salah satu tujuan utama kita mengadakan seminar skala internasional adalah untuk mewadahi terutama dosen-dosen pertanian ya, rumpun ilmu pertanian, untuk mempublikasikan pertanian dalam arti luas Pak ya, karena ada kehutanan, ada teknologi hasil pertanian ya. Jadi untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mereka. Nah di situ ada dosen dan ada mahasiswa. Ya, peneliti juga Pak ya. Peneliti juga. Ya, dari BRIN itu banyak ya. Dari BRIN semuanya. Jadi dengan demikian dosen bisa mempromosikan. Nah kemudian fakultas sendiri juga bisa di situ nanti akan meningkatkan IKU juga, terutama IKU 5 gitu. Karena publikasi kita diharapkan juga tembus ke IUP yang Scopus itu Pak ya. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga indeks internasional conference-nya. Iya. Kita belajar dari pengalaman yang pertama sehingga kita bisa perbaiki di kedua ini supaya lebih peserta itu lebih yakin ya bahwa kita bisa loh mengadakan yang bisa tembus sampai ke Scopus ya, IUP gitu ya. Kedepannya juga nanti kita akan berusaha melibatkan mahasiswa S2 dan S2. S3 gitu. Oh iya, oke. Selama ini kan mereka menajah seminar nasional. Oke. Nah, kalau bisa kita dorong mereka ya sudah ke internasional saja. Ya ICAFIS itu. Nah, dan sekarang ini kebetulan bareng dengan pertemuannya dekan-dekan BKS PTN Barat Pak ya. Ya. Alhamdulillah tahun ini BKS Barat PTN itu setiap tahun mengadakan pertemuan rutin ya dekan-dekan pimpinan pertanian se-Indonesia khusus bagian barat. Nah, tahun ini kita ditunjuk ya menjadi tuan rumah. Sekaligus kita kawinkan pertemuan tahunan rapat dekannya. Nah, sekaligus kita mengadakan seminar internasional ya. Berarti kesempatan promosi lah Pak ya. Banyak tamu dari luar ini. Promosi betul. Riau pada umumnya, Pekanbaru pada khususnya ya. Ya, nanti kita juga nanti ada session field trip. Nanti kita bawa nanti ke daerah Riau, ya ada budayanya dan ada kuliner makanan dan pakaiannya gitu ya. Iya. Jadi dekan-dekan pakai pakaian Melayu Pak ya? Pakaian Melayu ya. Ya mungkin pakai baju Melayu, yang perempuan baju kurung ya, lagi pakai baju Teluk Blango gitu ya. Kayak keren juga itu Pak. Ya, itu salah satu promosi daerah kita. Kita ya. Ya, semoga nanti kita bisa juga diterima oleh Pak Wali Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota. Ya. Atau mungkin Pak Gubernur juga ya seperti itu. Kita usahakan nanti bisa saja makan malam pembuka atau penutup. Oke. Ya, kita usahakan di kantor Gubernur atau saya kira ya pimpinan daerah itu welcome itu ya. Dan kita bawa ke Siak rencana Pak ya, lihat Istana Siak nanti. Ya, salah satu destinasi yang paling memungkinkan field tripnya 1 hari pergi balik. Ya, ke Siak salah satunya. Oh iya. Kita jadi bicara ICAFIS nih ya. Kalau itu pentingnya saya nih. Oke, kita balik lagi Pak. Sebagai dekan ini. Kemudian apa yang selama 2 tahun ini Pak yang Bapak rasakan, artinya yang masih perlu dikembangkan lah dari Fakultas Pertanian ini Pak? Selama 2 tahun menjadi dekan kemarin, program kita adalah meneruskan program yang sudah dibuat oleh dekan almarhum Agus gitu kan. Dr. Agus Tikno almarhum ya. Jadi salah satu programnya adalah mengembangkan Fakultas Pertanian. Dulu Fakultas Pertanian terbatas jurusannya itu tidak dan takut berkembang. Oh iya. Makanya ada 3 prodi baru ini Pak ya. Dan 4 lah dengan S3 ya. Satu jurusan, satu prodi. Oke. Nah, itu ternyata di pasar itu ternyata stagnan jumlah mahasiswanya. Makanya kemarin kita dengan keterbatasannya ada ruangan, tempat itu. Nah, kita membongkar kenyamanan itu. Jadi kita keluar dari zona nyaman. Iya. Berarti berani membuka prodi baru ya. Walaupun tantangan ke depan itu dengan RKKL itu akan terasa berat nanti. Oh iya, oke. Tapi insya Allah nanti peminat itu tetap banyak. Buktinya di agribisnis
itu salah satu prodi yang peminatnya paling banyak. Paling banyak, betul Pak. Sejak dulu sih Pak. Ya, sempat juga diusulkan di apa tuh di apa tuh kutipan uang muka itu ya. Tapi tidak setuju. Oh iya, oke. Jadi salah satunya agribisnis dan teknologi industri pertanian. Oh, yang terbanyak peminatnya ya. Nah, AGT agroteknologi walaupun dia di bawah teknologi industri pertanian, nah dia nomor 3. Nomor 3. Tetap banyak ternyata. Oke. Nah, iya. Jadi kita dan ini mahasiswanya dari seluruh Indonesia Pak ya. Seluruh Indonesia ya. Oke. Ya. Keunggulan kita di Unri ini Fakultas Pertanian itu ini lebih banyak ke pesisir timur ya. Di cropnya sawit, HTI. Barat. Iya, kemudian lahannya itu ya lahan basah ya, lahan basah. Oh ya, kekhasan kita itu memang sesuai dengan ini Pak ya, Center of Excellence kita ya, wetland and disaster management ya. Nah itu membedakan kita dengan perguruan tinggi yang tetangga kita. Gambut ya. Audian ini sebenarnya Pak Besri ini ahlinya gambut. Iya. Saya sejak jadi dosen di Unri terlibat dengan program JK gitu Pak ya. Dan ya akar masalah dari kebakaran hutan dan lahan itu bencana alam itu adalah di kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut. Betul. Nah, kita dengarkan dari Pak Besri ini, Pak Dekan ini langsung riset kembali tentang hidrologi gambut ya, tata kelola gambut ya. Kira-kira apa nih Pak? Artinya mungkin bisa jadi program dari Fakultas Pertanian atau riset ini yang mungkin perlu kita kembangkan lagi nih dari aspek pertanian untuk pengelolaan lahan gambutnya. Salah satu program pengelolaan di lahan gambut ya yang pertama itu di bidang pertanian adalah kita berusaha ya meningkatkan diversifikasi jenis crop yang kita usahakan. Jadi kita cari tanaman yang toleran dengan kondisi. Polikultur itu Pak ya? Salah satunya polikultur. Jadi jangan kita paksakan tanaman tanaman upland yang ke situ gitu. Upland itu dia di luar kering. Jadi kalau kita paksakan tanaman yang adaptif di lahan kering kita paksakan ke sana, otomatis kita nanti akan melakukan drainase kan di lahan gambut. Nah, itulah awal dari kerusakannya. Kalau drainase sudah kita lakukan, airnya akan cepat keluar dan gambut cepat kering. Nah, jadi harusnya gambut dalam itu memang tidak diganggu gitu untouched ya. Ya kalau sekarang pilihan tidak diganggu itu agak susah Pak Arif. Nah, mungkin pilihan kita itu adalah bagaimana kita kayak orang Melayu dulu kan tinggal di daerah gambut, tapi tidak pernah terjadi kebakaran. Betul, karena mereka sebut nelayan, Pak. Bukan karena ada juga yang ini ya. Karena mereka menggunakannya secara seadanya, artinya tidak memaksa gitu. Jadi artinya ya mereka tanam tanaman ya seadanya kebutuhan mereka, sesuai kebutuhan mereka dan tidak melakukan pembuatan saluran drainase itu yang begitu masif. Itu tidak eksploitatif kalau bahasa kampung saya. Kalau membakar itu tetap membakar. Memerun tuh Pak ya. Memerun itu memerun ya. Tapi mereka ada kearifan kan? Dikendalikan dan lahan waktu itu tidak kering Pak ya, karena mereka tidak punya memang tidak punya kebiasaan untuk mendrainase ya. Paling hanya secukupnya buat paip-paip kecil ya, jarang mendrainase. Dan tanaman mereka waktu itu kan tanaman yang adaptif. Sagu, keladi gitu kan. Mungkin nenas gitu ya, masih lah ya. Padinya padi rawa gitu padi rawa ya. Tahan genangan gitu kan. Nah, itu mungkin itu salah satu yang perlu kita angkat ke depan dan terus kita kembangkan ini Pak ya. Insyaallah. Mungkin terkait dengan lahan nih Pak, kita punya beberapa lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mungkin pengembangan atau mungkin praktikum lah dalam kegiatan akademiknya. Mungkin arahnya kemana nih Pak untuk terkait dengan lahan basah ini? Di Fakultas Pertanian kita punya 2 tipe lahan. Satunya adalah lahan kering. Nah itu berada di dalam kawasan kampus kita. Nah yang sudah mulai berkurang dengan bangunan Pak ya? Tapi masih aman, masih cukup. Mudah-mudahan kita tetap berusaha. Mudah-mudahan cukup. Kita terakhir kemarin mengukur itu tinggal sekitar 12 hektar. 12 hektar lagi. 12 hektar. Nah, itu untuk kebutuhan mahasiswa Fakultas Pertanian. Praktikum dan penelitian. Mudah-mudahan kalau
tidak terjadi apa-apa, itu tetap kita pertahankan karena kalau itu sudah kebutuhan minimum, walaupun kurang kita tata dengan bagus nanti untuk mahasiswa, untuk dosen, penelitian pengabdian, nah itu mencukupi. Nah untuk penelitian di lahan basah, kita punya lahan 15 hektar di Rimau Panjang. Nah itu khusus lahan gambut, ya gambut, gambut ya. Untuk praktikum lowland ya, lahan basah ya. Lahan basah gitu. Masih bisa Pak ya kita gunakan di sana ya? Mahasiswa pertanian tanpa memenang prodi silahkan ya memanfaatkan, termasuk juga dari fakultas lain. Ya teman-teman dari biologi juga melakukan kegiatan penelitian, juga kita fasilitasi. Mungkin kira-kira misalkan kita S3 di UGM, kalau di UGM itu kan memang punya satu unit yang mengelola lahan-lahan untuk penelitian, untuk praktikum gitu ya, KP4 ya. Dan itu nyata luar biasa juga, artinya terus berkembang juga karena kan kebutuhan terhadap penelitian itu ya, praktikum, jadi bisa langsung praktek dalam skala yang cukup luas gitu kan. Persoalan kita kan kalau dari penjualan ini bagaimana gap antara peneliti dan petani itu semakin tidak terlalu jauh Pak ya, semakin kecil gapnya itu kan, artinya butuh benar-benar kita tidak hanya dalam skala yang kecil tapi skala yang cukup besar, jadi benar-benar nampak contoh yang bisa dilakukan oleh petani ya. Artinya harus kita kembangkan lagi Pak yang di Rimau Panjang itu. Iya. Oke. Baik. Kemudian kita kembali ke prodi nih Pak. Ada Pak Besri ini kebetulan ilmunya bidang ilmu tanah. Kalau dari mungkin lebih menarik ini karena ilmu tanah. Dari ilmu tanah sendiri apa nih harapannya Pak? Ini udah masuk tahun kedua Pak ya. Penerimaan tahun kedua ini ya. Ini apa harapannya ini, dan kalian khususnya apa nanti dari alumni-alumni dari ilmu tanah ini? Ya kalau di ilmu tanah mungkin yang pas jawabnya Kaprodi ya. Oh ya, nanti ada sesi khusus kita undang nanti Pak Dr. Irwin ya. Iya. Ya harapannya lah sebagai orang soil science expert lahan di daerah kita Riau itu rata-rata marginal. Nah, artinya marginal itu tidak subur, tapi untuk pangan ya. Tapi untuk tanaman perkebunan dan tanaman tua itu sangat bagus sekali. Kita punya. Karena anugerah kita berada di Khatulistiwa ini Pak ya. Panasnya cukup panjang ya. Energi matahari tinggi. Siap. Nah, buktinya sawit paling banyak di kita. Dan itu ekspor yang paling besar di Indonesia kan. Keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh daerah yang jauh dari Khatulistiwa ya. Ada beberapa lahan kita yang bagus untuk pangan, ya di lahan aluvial, di lahan gambut yang dangkal. Jadi beberapa tempat itu subur ternyata. Subur ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh zaman dulu produksi banyak. Nah, tinggal kita memilah-milah. Jadi lahan di mana, kemudian komoditinya apa gitu. Jadi pilihan-pilihan seperti itu ya perlu kita wujudkan. Nah, sehingga nanti kita unggul di sektor perkebunan, ya, tetapi kita tetap tahan dengan pangan gitu. Nah itu paling ideal sekali ya. Unggul di perkebunan, tapi kita tahan pangannya, punya ketahanan pangan yang baik gitu Pak ya. Minimal ekspor kita dari daerah tetangga itu tidak tinggi. Sekarang sekitar 40% tuh dari 60 ya, dari luar itu. Dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Jawa juga. Nah kalau bisa nanti kita bisa meningkatkan ketahanan nanti ya 50-50 ya. Mungkin juga pengembangan urban farming juga bisa Pak ya, kita salah satu itu urban farmingnya di perkotaan ya. Oke. Kemudian ini kan kita ingin lihat Pak, mahasiswa kita, kemudian generasi muda ya. Kira-kira apa nih Pak yang pesan lah generasi muda ini supaya ini loh pertanian ini memang sebenarnya masih punya potensi besar. Apa pandangan Pak Dekan yang terkait dengan generasi muda kita ini? Kalau kita melihat anak muda sekarang ya, terutama mahasiswa kita, kita masih muda nih Pak. Sosok muda. Mahasiswa kita ini mungkin lahir di era mahasiswa digital ya. Jadi mereka, Gen Z sekarang ya. Gen Z. Mereka semuanya sangat akrab dengan teknologi digital. Nah, jadi kebiasaan, kemudian penguasaan teknologi mereka itu ya kalau bisa kita dorong ya untuk kepentingan kemajuan pertanian. Nah, salah satunya adalah kemampuan mereka membaca data. Jadi membaca data, kemudian nanti memahami permasalahan yang ada di Riau dan di lapangan. Nah, sehingga nanti mereka bisa memikirkan ya jalan keluarnya seperti apa, dan itu jitu gitu. Nah, itu salah satu yang kita terangkan. Nah, kemudian di mahasiswa juga
Apalagi sekarang AI ya Pak ya? Iya, Segala apalagi sesuatu itu AI AI gitu, ya? iya. Iya, iya. Jadi kalau kita kuliah biasanya mahasiswa itu kita nggak bisa melarang lagi. Nggak mungkin kan, impossible kita melarang mereka. Jawaban lebih cepat mereka Pak. Iya. Jadi tinggal mereka itu bisa menulis dengan bagus dan bisa menjelaskan. Oke. Jadi komunikasi bidang Iya. paru itu sangat penting bagi mereka. Betul, Jadi betul, mereka betul. bisa mengkomunikasikan dan bisa memberikan jalan keluar di situ. Understanding Pak. Jadi Iya. bukan sekedar tulisan itu ada, tapi memahami apa isi tulisan itu Iya, dan iya. bisa menyampaikannya. Karena orang bisa menyampaikan orang yang paham, Dan Pak. itu salah satu syarat manajer kan. Nah, Oh iya, iya, siap. Betul. Oke. Kemudian mungkin yang terakhir ini, Pak. Kedepannya ya, mau dibawa kemana sebaiknya pertanian di Provinsi Riau ini? Kita alhamdulillah Pak Arif, kita sudah punya S3 juga. S3. Oh iya, ilmu oke. pertanian. Dan kita banyak peminatnya Pak ya? Saya dengar. Oh, banyak peminatnya ya. Tahun semester pertama 10 orang. Semester ini sudah ada mendaftar sekitar 13 orang. 13 orang. Iya. Diterima semua atau akan diseleksi lagi tuh? Kayaknya Seleksi lagi ya. Karena kemampuan Karena kita kuota juga ya. kita itu 30 Pak Arif. Oke. 1 tahun. Jadi nanti tergantung rektor kayaknya. Oke. Jadi mudah-mudahan. Artinya memang program S3 ini sangat menarik bagi ya kebutuhan ini ya, kebutuhan S3 ilmu pertanian yang pertama di Riau dan Kepri. Ya, Jadi peminat kita banyak. Dan lagian di sini banyak pekerja-pekerja peneliti perusahaan yang banyak S3 di sini. R&D-nya memerlukan sekolah, mungkin kena keterbatasan waktu ya. Kalau misalnya harus keluar hanya untuk tugas belajar itu agak susah. Jadi kalau di Pekanbaru ini lebih mudah aksesnya ya. Mungkin nanti kita akan mengundang juga ini Pak Dr. Cepriadi ya selaku Ketua Prodi S3. Nanti kita lebih gali lebih dalam. Menginginkan S3 kita itu nanti dia kuliah dengan enjoy, mudah, bisa menghasilkan syarat untuk keluar artikel gitu kan. Nah, kemudian nanti mereka bisa menamakannya dengan cepat. Nah, itu target kita. Nah, selain S3, kita juga punya S2, MIP dengan MAB, bisnis. Nah, sebentar lagi mungkin S2 pangan ya. Pangan itu nanti akan dalam proses ini ya, mau pengajuan ya. S1 kita ada 10 ya, 8 ya. Nah, dengan kerangka yang sudah ideal itu Pak Arif. Nah, mudah-mudahan Fakultas Pertanian kita itu kedepannya menjadi pusat ilmu pertanian ya di Riau dan Asia Tenggara. Oke. Nah, The Center of Excellence. Ya, itu tujuan kita. Pertanian khususnya di lowland Pak ya mungkin ya. Kekasan kita lowland ya. Oke. Dan itu makanya nanti kebijakan kita selanjutnya dosen-dosen baru. Nah, itu kita wajibkan sekolah keluar gitu. Oh ya, dosen-dosen baru itu keluar, yang sudah berumur, nggak kesempatan lagi keluar, sekolahlah di Fakultas Pertanian, kita punya S3-nya ya. Untuk seluruh dosen-dosen yang ada di Riau Pak ya, bukan hanya di Unri kan? Karena kan banyak kampus juga di Riau ini ya. Alhamdulillah, perbincangan kita sudah selesai Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan sudah bersedia hadir dan tentunya banyak insight yang kita dapatkan nih, hal baru di audien ya, banyak hal baru dari perjalanan karir akademik Pak Dekan, kemudian sebagai dekan ya, kemudian juga harapan ini kepada generasi muda pertanian ya. Terima kasih Pak Dekan. Sama-sama Pak Arif. Semoga sukses. Demikian audien, kita akan bertemu kembali nanti di episode selanjutnya tentunya dengan narasumber yang bukan orang sembarangan ya. Kita nanti akan mendatangkan Ketua Prodi Ilmu Tanah, Ketua Prodi Proteksi Tanaman ya, kemudian Ketua Prodi S3 dan tentunya nanti banyak ya tokoh-tokoh ini. Mungkin dosen, nanti kita juga bisa undang nanti dari alumni-alumni yang berhasil ya. Mungkin tokoh-tokoh pertanian juga yang ada di Riau ya. Dan terima kasih ini sudah bergabung di Bual-Bual Meja Kayu. Kita beri salam kepada audien Pak Dekan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.